Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Menyapa yang sudah hadir secara onsite maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti secara online lewat Zoom. Kami ucapkan selamat mengikuti persekutuan di Raja Wali kali ini. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita ingin menyembah dan memuji Tuhan kita, menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa, nafas kehidupan yang masih Kau berikan buat kami. Itu adalah salah satu tanda kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Bapa kami membalas segala kebaikan-Mu lewat puji-pujian. Kami ingin menyenangkan Engkau. Biarlah nama-Mu yang terus ditinggikan, nama-Mu yang terus diagungkan Bapa. Kami siap untuk ibadah kali ini dan kami percaya Kau akan hadir melawat setiap kami Bapa. Jangan melewatkan satupun dari kami. Biarlah kami berjumpa dengan Engkau, kami mengalami Engkau di hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Kau lebih lagi. Yang siap boleh bersama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Saya undang yang di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan Allah kita adalah Allah yang sanggup dalam segala perkara. Allah sanggup. Mari sama-sama katakan. Mari kita pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Percaya Allah kita sanggup Bapak Ibu, amin. Yang percaya boleh lebih katakan pujian ini kita nyatakan Tuhan kita ada dahsyat. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati kami, timbul di dalam hati, semua sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sambil angkat tangan kita yuk katakan, sanggup melakukan segala perkara, katakan sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh kita kemuliaan terbaik buat
Semua percaya Bapak Ibu ya. Saya mau ngajak kita lebih ekspresif, boleh? Menyatakan dengan iman pujian ini. Kita angkat kedua tangan kita, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Mau Bapak Ibu ya? Sama-sama ya. Allah sanggup segala perkara dulu, yes, kuasanya, amin. Itu iman kita. Allah sanggup, yeah, 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 yeah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi ya, angkat tangan kita 2 kali kanan, 2 kali kiri. Semuanya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Selamanya kuasa-Mu tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Wow, semua percaya Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Mari kita bawa hati kita lebih dalam lagi, kita akan menyembah Tuhan kita. Sebab kami tahu Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami puja Bapa. Biarlah segenap hati kami, segenap mulut kami bawa untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa lewat puji-pujian kami. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita, kita sembah Tuhan kita. Kami datang ya Tuhan memuji-Mu, sebab Kau Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkau yang mulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Kau Allah yang hidup. Ku sembah Kau Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Katakan Kau berkati hidup kami ya Bapa. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan.
Sungguh tiada sepertimu, tiada sepertimu. Kami katakan tiada sepertimu, Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, Kau berkati hidup kami, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yes. Kau berkati hidupku, berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Mari kita sembah Tuhan kita ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena kebaikan-Mu. Kau sertai keluarga kami, Kau sertai kesehatan kami. Kami mau mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau baik dalam hidup kami. Kami mau terus memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sertai hidup kami. Kami bawa segenap syukur kami kepadamu, Mari dengan lembut katakan, Kau sertai hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yes. Kau berkati hidup kami, Kau berkati. Benar ya Bapa, terima kasih. Segala kebaikan-Mu kini ku naikkan syukur kepadamu, Yes. Boleh kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Dan sekali lagi kita katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yes.
hanya bagi kami mau memuji-Mu ya Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai, mari kita berbahasa roh bersama-sama di malam hari ini. Syikir ya raya 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 syek. Moga ya raya 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 syek raya 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 Moga ya raya raya syek raya 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 biar tempat ini dipenuhi dengan puji-pujian ya Bapa, pengagungan yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Gloria raya 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 syek raya 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 So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For
mengucap syukur kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Karena saat ini kami percaya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Dan setiap kali Engkau hadir kami selalu diberkati. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan Engkau mau berfirman kepada kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu supaya kami boleh memahaminya dan juga menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, supaya apa yang keluar dari mulutnya bersumber daripada-Mu saja, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dan gereja-Mu yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Allah, kami duduk diam di bawah kaki-Mu, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, luar biasa sekali tadi puji-pujian, saya sangat menikmatinya. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara semuanya, sore ini saya mau berbicara tentang providensi ilahi atau penyediaan Allah. God's providence ya. Jadi kalau bicara soal providensi atau penyediaan Allah itu sebetulnya adalah karya atau pekerjaan Allah di bumi. Ya, Allah mengerjakan pekerjaannya di bumi, itulah yang disebut providensi ilahi. Nah, providensi ilahi itu juga menjadi nama Allah, karena kita mengenal Jehovah Jireh, God the provider, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Jadi memang providensi itu adalah pekerjaan Allah, salah satu pekerjaan Allah dan juga titelnya jabatan Allah itu ya sebagai penyedia. Nah, penyediaan Allah itu ada dua macam. Satu yang sifatnya general, sifatnya umum, yang satu sifatnya khusus. Nah, yang sifatnya umum itu adalah ya Allah memelihara sejak Dia menciptakan dunia dan manusia, Dia tidak berhenti memelihara, menyediakan semua kebutuhan manusia. Salah satunya apa? Oksigen. Ya, kalau Allah nggak ngasih oksigen, saudara nggak ada yang bisa hidup, itu nggak? Kadang-kadang kita kurang menghargai loh, ya. Kita bisa nafas saja harusnya mengucap syukur. Kalau pagi-pagi bisa nafas, mengucap syukur. Ya, oksigen tuh gratis, tapi kalau udah sakit bayar loh. Saya pada waktu kena COVID itu kan sedia tabung oksigen di rumah ya. Nggak gratis saudara, saya stok sampai punya 6 tabung itu, ya. Karena kan cek terus saturasi kan, wah begitu, wah akhirnya harus masuk rumah sakit juga, betul nggak? Begitu di rumah sakit dikasih oksigen bayar, begitu udah selesai, udah nggak bayar lagi dicabut oksigennya, nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh. Berarti saudara Allah tuh begitu baiknya loh, kita tidak menghargai. Ya jantung kita yang berdetak gratis, tapi kalau udah dipacu jantung bayar nggak? Bayar, mahal nggak? Mahal. Jadi sebetulnya apa yang kita terima itu ada nilai uangnya kalau mau diuangin, betul nggak? Cuman karena begitu berlimpahnya dan baiknya kita tidak menghargai. Ya, Allah katanya menyediakan hujan baik untuk orang yang baik maupun orang yang jahat. Matahari terbit baik untuk orang yang baik, baik untuk orang yang jahat. Nah itu semuanya adalah providensi ilahi. Ya, tapi itu yang bersifat umum. Orang Kristen ataupun bukan orang Kristen terima oksigen, betul nggak? Air yang berlimpah-limpah loh. Ya, mau yang ada di darat, mau yang ada di atas, betul nggak? Itu semua providensi. Ya. Tetapi sekarang ada satu lagi yang disebut penyediaan yang sifatnya khusus. Dan yang khusus itu hanya untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Wah itu nggak dikasih sama orang lain, nggak ada. Tidak ada. Kalau tadi matahari, sinar matahari, air, oksigen, sumber daya mineral, sumber daya hayati, semua disediakan lah. Ya, mau manusia mau percaya atau nggak percaya sama Dia, Tuhan tuh begitu baiknya loh. Ya, tetap aja dikasih. Ya, tetap aja dikasih loh. Allah tuh begitu sabarnya. Kalau saya jadi Allah nggak dipilihin, dicongtian gitu kan. Nggak sama saya nggak hormat, cong dibere gitu kan. Nggak begitu, betul nggak? Ya, walaupun orang jahat sama Tuhan, Tuhan tetap sayang loh sama dia. Ya, itu yang namanya unconditional love tuh seperti begitu loh. Ya, tetapi ada yang khusus, yang hanya untuk orang-orang yang tertentu saja, yaitu disebutnya penyediaannya sifatnya khusus. Allah itu penyedia yang luar biasa.
Satu kali saya diundang khotbah sama grup yang punya department store, pasar swalayan yang besar. Saya bilang, wah ini yang punya pasar swalayan tuh hebat loh. Kenapa? Dia sudah mikirin kebutuhan ibu-ibu terutama ya saya lihat pasar swalayan ya, dari A sampai Z disediain loh. Ya, sebelum ibu-ibu datang tuh udah sediain, dibutuh apa, mau sampai lap lah, sampai minyak goreng, sudah kayaknya udah banyak ribuan item loh disediakan. Penyedia. Sebetulnya Allah lebih hebat lagi, betul nggak? Dia menyediakan semua yang dibutuhkan. Kalau disebut apa sih supermarket terbesar di alam semesta? Sorga. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus 3, Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat 3 dikatakan ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah, apa katanya? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ada orang bilang, oh ini kan berkat rohani, kok bukan berkat jasmani. Oh jangan salah, semua berkat rohani loh. Kenapa? Asalnya dari Dia masalahnya, betul nggak? Ya, mau berkat jasmani, mau berkat materi, kita saja yang membagi-baginya. Tapi sebetulnya semua berkat itu sifatnya rohani karena asalnya dari Dia. Ya, bagaimana tidak rohani ya, sumbernya Allah. Dan Allah telah menyediakan bagi kita semua berkat itu di dalam sorga. Jadi supermarketnya di situ. Kalau saudara, saya yakinlah ibu-ibu tuh paling seneng kalau belanja. Betul nggak? Ngedorong troli, menuhin troli, asal ada suaminya aja jadiin duitnya. Betul nggak? Wah seneng banget ya, nikmat banget ya. Suaminya dorongin gitu kan, ya sama dompetnya terutama. Tapi ya itulah ya. Sebetulnya, saudara tahu nggak, waktu kita doa, kita tuh lagi masuk ke supermarketnya Tuhan. Karena semuanya telah tersedia di dalam sorga. Masuknya gimana? Ya nggak nunggu mati dulu, betul nggak? Tapi kita memasukinya dengan doa. Pada waktu doa, saudara bisa bayangkan Anda memasuki hypermarketnya. Ya, supermarket, dari supermarketnya Tuhan. Karena Allah itu udah menyediakan semua kebutuhan kita. Ya, makanya dikatakan, kamu jangan seperti mereka, orang-orang yang percaya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Emang benar, yang punya supermarket aja begitu, betul nggak? Seorang ibu, sebelum ibu-ibu belanja tuh udah disediain dulu semua kebutuhannya. Perlu ini ada, perlu itu ada, yang ada mah biasanya buat lelaki sedikit ya, yang buat perempuan semuanya tersedia loh. Ya, seperti itu. Nah Allah tuh seperti itu, Dia sediakan semua kebutuhan. Tapi yang jadi masalahnya kan kita suka bingung ya, mau kalau udah banyak begitu, kalau lelaki mah bingung. Ya, kalau lihat segala macam barang tuh, kalau perempuan udah punya catatan dari rumah teh ya. Ini kalau lelaki mah nggak bingung aja. Saya pernah nyuruh supir saya pergi ke supermarket belanja karena istri saya nggak bisa pergi. Coba kamu nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena kudu nyari katanya. Pak, ngeunah di warung mam, aya sabun, keluar sabun, aya minyak, keluar minyak, katanya begitu. Ini mah sabun di mana? Sorry, dia kan nggak tahu gitu di supermarket lorong yang mana, minyak lorong yang mana lagi gitu. Sampai nggak pulang-pulang. Udah nggak mau lagi ke situ, katanya mending ke warung aja gitu. Nah, tapi saudara, kita ini sebetulnya pada waktu doa, saudara dan saya bayangkan kita sedang memasuki penyediaan Allah loh. Nah, yang jadi masalah, punya nggak daftar yang pas, ya? Nah, Tuhan sebetulnya ngajar sama kita. Kalau kamu doalah ini, yaitu doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami itu sekarang saudara saya kalau saya doa Bapa kami sering. Kenapa? Sebab kadang-kadang saya juga bingung kalau mau doa tuh, bisa dari Sabang sampai Merauke, betul nggak? Ya, dan ujung-ujungnya apa? Pak bener ya, doa seperti begitu gitu kan, betul nggak? Tapi kalau doa Bapa kami kan diajarin sama Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam doa Bapa kami itu sebetulnya sudah terdapat satu daftar belanjaan yang paling tepat untuk kebutuhan kita. Ya, kita buka misalnya di Matius pasal 6 ayat yang ke-9 kan. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Saudara, Allah itu, penyediaan Allah yang pertama adalah apa? Dia menyediakan dirinya untuk jadi Bapa. Disembah loh, Allahnya yang begitu jauhnya, betul nggak? Tetapi kita punya Allah yang menyediakan dirinya. Jadi yang pertama kali disediakan bukan masalah oksigennya, yaitu apa? Dirinya sendiri. Dia menyediakan dirinya untuk jadi Bapa buat kita. Wah, itu luar biasa.
ada kisah tragis ya. Jadi ada anak ditinggalin orang tuanya gara-gara pandemi kemarin COVID. Tiba-tiba si anak ini papa mamanya meninggal. Si anak ini tiba-tiba jadi yatim piatu loh dalam 1 hari. Dia kan bingung gimana masa depannya. Bingung loh. Buat anak itu kebingungan. Terus tiba-tiba orang tuanya nggak ada. Si dokter yang ngurusin papa mamanya ini hebat loh. Dia bilang nih, Dek, mulai sekarang ya, saya bapak kamu loh. Coba, saya akan urus kamu, hidup kamu. Saya akan sekolahin kamu, saya akan urus kamu. Bayangin, kita akan terharu betul nggak? Kalau ada orang sampai menawarkan dirinya mau jadi bapak loh, buat orang yang susah ya. Allah kita seperti itu. Ia tidak memberikan roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi ia memberikan kepada kita roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan roh itu berseru bersama-sama dengan roh kita, ya Aba, ya Bapa. Ayah loh. Dia jadi ayah. Kalau Anda misalnya ngerasa cocok mau manggil dia papa, panggillah papa, dia nggak akan marah. Betul nggak? Enaknya aja gimana loh. Mau dipanggil papi boleh, mau dipanggil daddy boleh. Mau dipanggil bapak boleh. Betul nggak? Tetapi yang harus kita ketahui, sebagai God the provider, sebagai Allah penyedia, dia pertama kali menyediakan dirinya buat jadi ayah kita. Dia bilang, aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Aku yang akan urusin kamu. Aku yang belain kamu. Aku akan sediakan semua yang kamu perlukan. Itu ayah. Mungkin ada orang yang nggak punya ayah yang ideal di dunia ini. Tapi Allah bilang, aku mau jadi bapakmu. Ada yang kehilangan ayahnya, atau ada yang ayahnya ya nggak ideal lah. Tapi bayangkan Allah kita bilang apa? Aku mau jadi bapakmu. Kalau kamu berdoa, panggil saja aku. Maka aku siap sedia menolong. Kebutuhan manusia yang paling utama sebetulnya punya Allah yang mau jadi bapa. Dan kita punya. Kita punya loh. Yang sejati itu Allah yang mau jadi bapa bagi kita. Itu. Ya, kalau bingung Anda bilang, "Oh, ini Allah itu Allah, mana benar satu aja yang paling benar." Allah yang mau menyediakan dirinya untuk bukan hanya dipanggil sebagai bapa, tapi benar-benar jadi bapa buat kita. Jadi bapa. Itu dia. Yang kedua katanya dikuduskanlah namamu. Dikuduskan tuh dikhususkan, diistimewakan loh. Kalau Allah bicara soal nama, itu sebenarnya bicara soal pribadi. Jadi Allah itu menghususkan pribadinya buat kita, buat anak-anaknya. Dia menghususkan di tengah banyak kesibukannya, kalau bisa dibilang sibuk. Saudara tahu nggak, ketika Anda berdoa, seolah-olah Anda tuh cuma satu-satunya di depan dia. Jadi Allah tuh memperhatikan orang satu demi satu. Makanya dia bilang memanggil bintang-bintang dengan namanya. Makanya Tuhan Yesus bilang gembala yang baik itu memanggil domba-dombanya masing-masing dengan namanya. Bukan cuma hey aja. Betul nggak? Kalau kita nggak tahu ya saudara-saudara, saya nggak tahu namanya. Kalau dia tidak memanggil kita saudara-saudara, betul nggak? Dia memanggil kita by name. Luar biasa loh. Apa nggak kaget loh pas satu kali Darmawan? Wah, betul. Kan dulu si Samuel aja dipanggil begitu ya. Samuel, betul nggak? Dipanggil namanya loh, bukan hey, nggak begitu, betul nggak? You are not just number. Di mata Allah, Anda bukan cuma sekedar nomor anggota gereja, bukan loh, bukan cuma soal nomor induk kependudukan, punya NIK, bukan loh. Anda punya nama dan dia panggil nama kita. Sangat personal. Dia menghususkan dirinya. Menguduskan artinya menghususkan. Buat kita loh. Tapi kita juga harus mengistimewakan dia. Kalau ingin diistimewakan, kita juga mengistimewakan dia. Betul nggak? Tuhan Yesus mengatakan apa saja yang kamu mau orang lain lakukan padamu, lakukan itu terlebih dahulu. Termasuk kepada Allah. Kalau kita pengen diistimewakan, istimewakan dia. Kalau kita pengen diutamakan, utamakan dia.
Kalau kita ingin didengerin doanya, dengerin waktu dia ngomong. Waktu dia berfirman. Kalau kita pengen dilakukan apa yang kita minta, taati dia, betul nggak? Masa Allah suruh taat permintaan kita, kita tidak mau taat sama perintahnya? Kan boceng, Li. Betul nggak? Yang benar adalah apa? Kalau kita pengen Allah mendengarkan kita harus dengerin kalau dia ngomong. Kalau pengen diperhatikan, kita perhatikan. Itu benar. Sebab Allah menguduskan dirinya buat kita. Lalu dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Saudara, kerajaan itu suatu sistem. Satu sistem. Allah itu udah jadi Bapa aja udah hebat. Tapi dia ingin membuat sesuatu itu lebih firm lagi, lebih teguh lagi dengan bikin satu sistem yang disebut kerajaan. Dan Anda dan saya dimasukkan jadi warga kerajaan. Itu tuh nggak main-main loh. Kita warga kerajaan Allah loh. Di dunia ini, saya nggak tahu saudara pernah nonton nggak film The Tears of the Sun, si Bruce Willis yang mainnya. Ada ya. Itu dia ceritain, jadi ada seorang dokter perempuan namanya Dr. Kendrick, dia terjebak dalam perang sipil di Afrika. Perang sipil loh. Dan dokter itu, waduh itu nyawanya udah, karena lagi bunuh-bunuhan. Karena ada satu orang warga negara Amerika, sampai dikirimin pasukan khusus loh, pasukan komando, untuk nyelamatin satu orang. Kenapa? Sebab dia warga negara Amerika. Saya pernah dengar, waktu kerusuhan 98, di Bandung International School kan banyak anak-anak asing kan. Dia diungsiin ke Jakarta, naik kereta api, dari Bandung ke Jakarta, dan keretanya dikawal sama helikopter di atas. Dan pada waktu kerusuhan itu Amerika langsung pasang kapal induknya di Pelabuhan Ratu ke belah sana, nongkrong di situ. Kenapa? Buat ngungsiin loh warganya. Kenapa? Ada warga negara Amerika. Saya punya teman orang Kamboja, orang Indonesia loh. Tapi dia menikah sama kedutaan, staf kedutaan besar di Kamboja. Saya ke rumah dia, ada apartemen begitu. Begitu masuk, yang nyambut apa? Panzer II di depan itu. Karena ada warga negara Amerika dia. Padahal dia orang Indonesia karena kawin sama kedutaan. Waktu dia berkunjung ke Indonesia, lalu dia pergi ke daerah Gunung Kidul begitu, hiking. Kesel kakinya, nggak bisa jalan. Dia bilang, aduh, saya sebetulnya kalau telepon suami saya pasti helikopter datang jemput dia. Kenapa? Dia warga negara Amerika, staf kedutaan loh. Tahu nggak saudara, Tuhan berkata, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk berkemah sekeliling orang yang takut akan dia. Ada satu buku judulnya Utusan Surgawi. Itu dulu saya pernah baca tuh. Ada seorang punya kemampuan untuk melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Dia bisa melihat malaikat. Dia bilang, wah itu ya rumah orang Kristen. Ditongkrongin malaikat dari pagar sampai ke genteng katanya. Itu seperti itu ya. Kita nggak ngelihat loh. Kita pikir kita biasa, kenapa kita kan seringkali kita selamat kalau dari kecelakaan. Ada malaikat. Kita nggak lihat, betul nggak? Kita nggak menghargai. Makanya kita harus hidup benar, hidup suci itu kenapa? Karena kita dikelilingi sama malaikat. Kenapa? Sebab kita dimasukkan dalam sistem kerajaan Allah. Di mana dalam kerajaan Allah itu ada apa? Ada undang-undangnya, ada perlindungan, ada pembelaan. Lalu dikatakan lagi, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa sih yang lebih baik dalam hidup selain kalau kehendak yang di sorga terjadi dalam hidup kita? Kenapa sorga disebut sorga? Sebab di sorga itu semua kehendak Allah yang baik terjadi. Betul nggak? Semua kehendak Allah tidak ada yang tidak terjadi di sorga itu. Makanya di sana tuh semuanya baik. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada perang, nggak ada kebencian, nggak ada kesusahan. Kenapa? Semua kehendak Allah terjadi. Tapi kenapa di bumi tidak bisa begitu? Sebab ada kehendak lain yang bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu kehendak kita sendiri. Kehendak manusia. Dan Allah tidak bisa paksa masalahnya. Karena kita diberikan namanya kehendak bebas. Jadi sebetulnya, apa sih kebutuhan kita? Kehendak sorga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. It's more than enough. Betul nggak?
Kalau apa yang diinginkan di sorga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Itu kebutuhan kita. Tuhan Yesus bilang minta. Artinya apa? Sorga turun di atas kehidupan kita loh. Sorga buat orang Kristen itu dinikmati bukan saja nanti setelah mati. Sekarang. Sekarang. Makanya orang Kristen bisa tahu bahwa dia pasti masuk surga. Di dunia aja dia udah ngerasain. Udah dapat down payment-nya loh. Tinggal nerusin istilahnya gitu, hanya lewat pintu gerbang kematian 100% gitu kan. Tapi di sini kita harus merasakan. Bukan ada orang bilang, aduh siga neraka ya di dunia. Itu nggak benar, betul orang, betul nggak? Orang Kristen tidak begitu. Orang Kristen nggak suai hidupnya. Orang Kristen diberkati sebab kehendak sorga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kebutuhan kita. Makanya kalau kita tuh doa tuh kadang-kadang tek-tek bengek ya. Yang wah padahal ada yang lebih penting loh. Betul nggak? Tuhan Yesus ngajarin dalam doa Bapa kami itu ada rahasia, ada kode-kode rahasia. Di mana sebetulnya itu yang paling diperlukan. Yaitu kehendak sorga, kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada itu. Nggak ada. Lalu katakan di sini apa? Berikanlah pada hari ini makanan atau rezeki kami yang secukupnya. Saudara, hidup cukup itu cukup. Enough is enough loh. Betul nggak? Kalau orang cukup nggak? Cukup. Cukup. Sebetulnya untuk kebutuhan jasmani kita cuma perlu satu. Cukup. Kita tuh nggak perlu berlebihan. Kalau berlebihan serakah. Betul nggak? Tapi boleh nggak ya kita minta kelimpahan? Boleh. Firman Tuhan kita, Allah sanggup memberikan kepadamu berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Artinya kalau kita minta limpah boleh, tapi bukan buat ditimbun sendiri. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, itu benar. Sebetulnya buat diri kita sendiri yang perlu apa? Cukup. Kenapa? Orang itu hidupnya dibatasi sama Tuhan. Kayak Bahenser udah dibatasi, semuanya ada batasnya, ada cukupnya. Kita bisa beli mobil 4 misalnya. Yang ditumpahkan mah hiji, nggak ada orang bisa naik mobil sekaligus 4 berbarengan. Oh gaya nih, saya mau orang hebat nih. 4 langsung disetirin, nggak ada, nggak bisa. Tetap aja 1, betul nggak? Ya, punya rumah gede, tidurnya ya di situ segitu juga, betul nggak? Semuanya dibatasin. Saya pernah, teman saya ditantang sama bosnya, sok sama gua diberi duit, ya, 1 miliar, biarkan, dahar, sepoe. Tapi makan ya, nggak ada yang bisa. Ya mau beli abalon juga, betul nggak? Mau beli pusok makanan apa yang paling mahal? Nggak bisa. Mati loh orang, makan 1 miliar sehari, betul nggak? Mati. Iyalah, kenapa ya? Walaupun mampu, betul nggak? Tetap aja sama Tuhan dibatasin. Kata Tuhan secukupnya. Lebih dari cukup, 1 lu serakah, 2 mati, penyakit, semuanya juga. Jadi sebetulnya yang kita perlu apa? Cukup, hidup cukup. Kalau lebih, ingat, itu untuk disalurkan kembali. Kalau buat sendiri jadi kutuk. Betul nggak? Jadi sebetulnya orang tuh kudu ngerti orientasinya apa. Lalu dikatakan lagi di sini apa? Ampunilah kami kesalahan kami. Itu kebutuhan orang selain daripada kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani ada takarannya, cukup. Kalau kebutuhan jiwa, pengampunan nggak ada takarannya. Bahkan kata Tuhannya ngampun itu 70 kali 7 kali seharinya. Itu kan berarti nggak ada batasnya loh. Kenapa? Ya memang itu kebutuhan. Saya pernah ngomong di sini tentang perumpamaan orang yang punya hutang. Betul nggak? Yang satu punya hutang 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar paling rendah cepeceng, paling gede cepeji goceng. Berarti 10.000 talenta 1,75 M sampai paling sedikit 7,5 M, paling sedikit 6 M. Itu hutang 1 orang loh. Nu beungeut teh inosen, gua teh salah apa? Genep M. Genep T,
sorry, 6 T, 6 triliun. 10.000 talenta itu sama dengan 6 triliun sampai 7,5 triliun loh. Kok hutang kita nih di hadapan Tuhan nih, yang benget teh tuh boga dosa, gua salah apa ya? Genep teh sih ya. Genep teh sama saya dihitung, orang hidupnya 100 tahun ya, tiap hari bayar utang 164 juta, sepoe. Buka mata 164 juta, itu tuh gede pisan. Jadi jangan suka ngerasa bunga teh boga dosa teh. Nggak loh, kita tuh punya salah. Kenapa Tuhan ngasih hitungan? Sebab orang itu kalau berdosa teka rasa. Ya, padahal kata Tuhan, itu tahu nggak di mata Tuhan 6 triliun, satu orang loh utangnya. Tapi katanya dia apa? Diampunin. Coba lihat, Tuhan tuh gampang sekali mengampuni dosa kita. Gampang. Tapi utang orang lain katanya 100 dinar, 12,5 juta. Dicekek, dipanggilin debt collector, digebukan. Bawa ke polisi. Terela. Itu orang tuh. Kata Tuhan tuh ya, kamu ampuni loh. Kalau kita nggak bisa ngampunin orang, kenapa kita harus minta Tuhan ngampunin kita? Pertanyaannya itu loh. Betul nggak? Kalau kita nggak bisa ngampunin orang, kenapa terus Tuhan kudu mengampuni dosa saya? Makanya kata Tuhan ampuni, supaya kamu bisa diampuni. Orang yang nggak mau mengampuni orang, dia nggak punya iman kalau dosanya diampuni. Nggak bisa percaya. Kalau orang pendendam nih, nggak bisa ngampunin orang, dianya juga nggak bisa percaya kalau dosanya diampunin. Kenapa? Sebab dia rumasa, dia sendiri nggak bisa ngampunin orang. Sedangkan apa itu yang janjikan diterima pakai iman, betul nggak? Loh kalau nggak punya iman dia juga nggak diampuni loh. Makanya kata Tuhan ampuni, supaya kamu diampuni. Karena buat Tuhan ngampuni kita gampang. Tapi masalahnya kita nggak gampang ngampunin orang lain. Dan kalau kamu nggak bisa ngampunin orang lain, kenapa Tuhan harus ngampunin kita? Kalau kamu nggak bisa ngampunin orang lain, kamu nggak punya iman bahwa percaya bahwa kamu diampuni juga. Akhirnya kita nggak terima pengampunan. Itu kebutuhan jiwa. Sebab manusia itu sebetulnya tidak bisa hidup dengan beban dendam. Nggak bisa. Penyakit itu mah. Jadi Tuhan udah bicara soal kebutuhan jasmani, ampuni. Dengan limit unlimited. Kenapa? Nah kita juga unlimited minta pengampunannya, betul nggak? Bagaimana nih orang Yahudi itu punya itu? Tuhan Yesus bilang 70 kali 7. Berarti hebat banget loh. Betul nggak? Pengampunan. Itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Dan yang terakhir katanya apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami dari si jahat. Itu juga kebutuhan. Daud ngarang Mazmur. Ujilah aku Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ngajarin ini, sebetulnya karena orang Yahudi udah kebiasaan pakai Mazmur itu. Ujilah, memang kita juga ngenah ini lagunya. Ujilah aku Tuhan. Terus setan teh bilang, siap ya. Diuji katanya. Nggak ada yang tahan loh. Maka Tuhan Yesus bilang, udah doanya gini, jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Nggak ada yang tahan, betul nggak? Nggak ada. Takut saya kalau ngomong gitu. Kalau begitu saya bilang, uji aku Tuhan. Setan bilang, udah siap ya? Nggak berani, betul nggak? Nggak ada yang tahan, kita nggak tahan loh. Yang kita cuma doa, Tuhan jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Lepaskanlah saya daripada si jahat. Itu kebutuhan kita, betul nggak? Karena setan selalu ingin menghancurkan hidup kita. Saudara perhatikan nggak dalam doa Bapa kami itu semua kebutuhan esensial, kebutuhan yang paling mendasar daripada kita. Dan itu disediakan buat kita. Tadi kita apa yang tidak pernah dilihat, itu disediakan. Karena dia Allah penyedia. Jadi Allah benar-benar mengasihi kita. Kalau saudara satu kali bingung, doa Bapa kami saja. Ada buku sebelum adanya Injil itu ada yang disebut Didache. Didache itu jadi murid-murid, 12 murid itu bikin. Waktu itu kan banyak yang bertobat setelah hari Pentakosta itu. Sedangkan Injil belum dibikin loh. Ini gimana nih, apa yang diajarin? Lalu mereka kumpul dan ngebahas. Tuhan Yesus lagi itu ngomong apa, inget gak? Mengumpul,
Nah, ditulisnya didake. Itu proto sebelum ada kitab Injil itu dia bikin itu. Dan di dalam situ salah satu petunjuk, sebetulnya di internet bisa dicari, didake itu. Salah satunya adalah apa? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Karena orang dulu juga bingung, sembayangan kudu kumaha katanya. Betul nggak? Kadang-kadang bingung loh. Betul nggak? Kita suka udah kesana, ternyata ada yang kelewat. Yang paling inti ternyata dalam doa Bapa kami tadi loh. Itu kebutuhan yang paling mendasar. Jangan cari yang receh, yang ini lupa. Bukan nggak boleh, itu ya boleh. Tapi kan ini kalau kita lihat sangat mendasar loh. Itu yang kita perlukan. Saya mau praktekannya sekarang. Ya kalau apa-apa saya doa Bapa kami. Karena saya tahu di dalam doa itu semua kebutuhan yang paling dasar dalam hidup saya ada. Itu mah list daftar belanjaan dan saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan daftar itu. Bapa yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu. Dan saudara akan melihat kalau dengan iman maka semua kebutuhan itu sudah mencakup apapun yang kita butuhkan. Apa yang paling dibutuhkan itu udah ada di situ. Minta, Tuhan bilang akan diberikan kepadamu. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau telah memberikan dirimu sendiri menjadi ayah bagi kami. Menjadi Bapa yang begitu dekat. Engkau yang memperhatikan semua kebutuhan kami. Semua keperluan kami. Engkau yang memperhatikannya Tuhan. Dan kami terjamin di dalam Engkau. Bapa, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Ya Roh Kudus, bimbinglah supaya kami masuk dalam pengenalan itu. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang luar biasa yang tersedia bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau masuk perjamuan kudus ya. Silakan nanti petugas. Kita nyanyikan satu lagu dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari berdiri yang sudah mendapatkannya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau
seringkali orang tidak mengerti apa arti terdalam dari perjamuan kudus. Di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan demikian, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perjamuan kudus menyatukan saudara dan saya. Saudara kenal istilah darah dan daging. Ini darah daging saya. Artinya apa? Ini anak loh. Betul nggak? Kalau saya menyebut kepada anak saya, ini darah dan daging saya loh. Betul nggak? Ada DNA saya di situ. Dan Yesus katakan, ketika engkau nanti makan roti, percayalah itu tubuh Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, bukan ini lambang tubuhku, ini adalah tubuhku. Dan ketika dikasih air anggur, dia bilang, ini lambang darahku, ini darahku. Karena roti dan air anggur nggak ada manfaatnya. Hanya tubuh Yesus dan darah Yesus yang ada kuasa. Ketika kita memakannya, maka saudara dan saya menjadi darah dan dagingnya Tuhan. Menjadi milik yang tak terpisahkan. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Sebab engkau adalah darah dan dagingku. Engkau akan memiliki sifat-sifatku, sebab DNA-ku ada di padamu. DNA Kristus itu. Angkat roti tinggi di atas kepala. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan pada malam itu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan mengatakan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Makanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ketika kita memakannya, maka tubuh Kristus menjadi bagian tubuh kita. Mari kita memakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala. Pada malam yang sama, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, dan dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Ketika engkau meminumnya, darahku, kehidupanku sendiri masuk ke dalam engkau, dan hidupku menjadi kehidupanmu. Engkau hidup oleh aku, engkau disucikan, dibersihkan, dan dijadikan anak-anakku. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menerima pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami dan menyatakan isi hati-Mu. Kami bersyukur karena kami telah menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur karena kami disatukan dengan Engkau menjadi darah daging-Mu, menjadi anak-anak-Mu. DNA-Mu ada pada kami. Sifat